Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhbayhaqi MM selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja yang saya hormati, serta kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Siti Ayu Hanifah dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Syariah dan Ekonomi Islam Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung tahun 2021 akan mencoba untuk memaparkan ataupun menyampaikan bagaimana sih tradisi-tradisi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah, yang diantaranya yang pertama adalah tentang upacara pemakaman jenazah, kemudian yang kedua tentang tahlil, kemudian hukum tahlil itu seperti apa sih, kemudian ada juga 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, haul, kemudian al-berjanji, al-diba, dan juga lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja kepada pembahasan kita yang pertama tentang upacara pemakaman. Nah, ketika kita membahas tentang upacara pemakaman, maka tidak heran ketika mayat sudah dikebumikan dan sebelum ditutup lagi dengan tanah, maka akan dikumandangkan azan dan juga iqomah. Nah, sebenarnya azan sendiri disunahkan untuk dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, itu bertujuan agar mengingatkan umat manusia bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Kemudian ada juga azan juga disunahkan untuk dikumandangkan ketika bayi baru lahir, kemudian ketika ada suasana urgent ataupun genting. Nah, yang ketiga ketika ada kita stres ataupun kebingungan. Nah, selain itu, dari pernyataan-pernyataan yang sudah saya sebutkan tadi, ada perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lain. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika ada orang yang meninggal kemudian dikebumikan, maka itu tidak disunahkan untuk mengumandangkan azan dan juga iqomah. Mengapa demikian? Karena tidak ada dalil yang sahih mengenai pernyataan tersebut. Tetapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan bahwa itu sunnah. Kenapa? Karena itu dikiaskan dengan ketika bayi baru lahir. Nah, ketika bayi baru lahir juga disunahkan untuk azan dan juga iqomah, di mana bayi baru lahir ini adalah awal dari kehidupan, sedangkan untuk yang kematian ini adalah akhir dari kehidupan. Maka dikiaskan seperti demikian. Nah, menyikapi hal tersebut, Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab Majmu' Fatawi Rasail mengkolaborasikan dua pendapat yang terkontradiksi ini. Beliau mengutip pendapat Al-Asbai yang menganggap pendapat kedua itu pendapat yang lemah, sebab ketentuan waktu disunahkannya azan bersifat tauqifi, yakni telah ditetapkan oleh syarak. Sedangkan perumpamaan yang mereka lontarkan merupakan argumentasi kias yang lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Namun bukan berarti bahwa azan dan juga iqomah ketika orang meninggal itu dilarang oleh agama. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu metodologi yang digunakan untuk berzikir, yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, maka jelas bahwa ritual mengumandangkan azan dan saat mayat diletakkan di dalam kubur sebenarnya bukan tradisi kuno yang dilarang agama. Lebih dari itu, bahkan anjuran mengumandangkan azan sangat disunahkan oleh para ulama klasik Aswaja. Bukan karena substansi azan ini diumpamakan dengan ritual azan saat menyambut kelahiran bayi, tapi hal ini tak lain karena esensi ritual azan sebenarnya merupakan salah satu metodologi media zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh dilakukan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Yang kedua tentang tahlil. Tahlil berasal dari gramatika Arab berupa sigot masdar dari fi'il madli halala yang berarti membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di Indonesia, tahlil dikonotasikan sebagai ritual keagamaan yang memuat susunan literatur ayat-ayat Al-Quran, zikir guna mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, penyempatan rangkaian zikir dengan istilah tahlil ini sesuai dengan kaidah gramatika Arab berupa zikirul al-juz wa iradul al-kul, menyebutkan sebagian isi dan menghendaki keseluruhannya. Tahlil biasanya digunakan dalam event-event seperti pengajian, selamatan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih hukum tahlil itu?
tinjauan mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait di dalamnya, seperti hukum membaca zikir, memintakan ampun bagi orang yang telah meninggal dunia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sama dengan keutamaan Al-Quran, pembacaan zikir juga dikategorikan sebagai ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama. Nah, hal ini dapat kita lihat dari beberapa firman Allah, yaitu di Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, kemudian juga ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Nah, mengenai dari berbagai dalil di atas, para ulama menyimpulkan bahwa hukum membaca zikir adalah sunnah dengan metode dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, mengenai bentuk susunan zikir, dalam tahlil seperti yang telah kita ketahui, Muktamar Jami'iyah Thariqah di Madiun memutuskan bahwa penyusunan bacaan tahlil adalah Syekh Al-Barjanji. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang C, yaitu fidaan. Nah, termasuk istilah Jawa yang direinkarnasi dari bahasa Arab berupa kata fida yang diartikan dengan menebus atau tebusan. Dalam versi Jawa, khususnya fidaan populer sebagai tradisi keagamaan yang biasanya diisi bacaan zikir dengan maksud menebus atau membebaskan seseorang setelah meninggal dunia dari neraka. Nah, biasanya zikir dalam event fidaan berupa kalimat thayyibah la ilaha illallah sebanyak 70 kali atau pembacaan qul huwallah sebanyak 100.000 kali. Nah, meski kesahihan hadis dari dari fidaan yang pertama dari lantaran Imam Al-Qurtubi ini tidak terlalu sahih, ada pro kontra, bukan tidak sahih tapi ada pro kontra karena tidak membidangi. Namun sebagian pendapat menilai bahwa kualitas hadis di atas dianggap benar dan dapat diikuti. Nah, hadis dari Al-Qurtubi ini mengenai pembacaan 70.000 kali la ilaha illallah ini dapat menebus, itu masih ada pro kontra. Dari penjelasan di atas setidaknya dapat dipahami bahwa ritual fida yang umumnya digelar masyarakat muslim di Indonesia bukan tanpa dasar. Al-Alama Jama' Al-Qoma berkomentar bahwa mengamalkan hal yang demikian sebenarnya lebih utama karena tidak bertentangan dengan usul syariah ataupun dasar agama. Argumentasi ini diamini oleh Syed Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdali. Nah, kemudian masuk nih ke dalam mitung dino, nyatus, nyewu, dan haul. Salah satu rekonstruksi validitas tradisi masyarakat Jawa yang memerlukan prioritas jernih adalah ritual mendoakan orang yang telah meninggal dunia selama 7 hari pertama sejak kematiannya, termasuk memperingati 40 hari, 100 hari, kemudian 1000 hari, dan setiap tahun sekali atau yang populer dengan istilah haul. Nah, secara global tradisi ini termasuk perbuatan positif. Karena apa? Sebab berisi kegiatan ibadah berupa pembacaan Al-Quran, zikir, lalu doa-doa, sedekah, dan pahalanya ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Nah, kemudian mengenai kegiatan itu sebenarnya sebatas ritual tradisi saja, sebab belum ada tendensi hadis yang dan makalah para ulama yang secara tegas menjadi dasar polemik tradisi ini. Nah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tradisi yang masyru' atau diisyaratkan atau sunnah. Namun bukan berarti tradisi ini dilarang oleh agama. Mengapa? Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah dilarang meyakini sesuatu yang tidak dianjurkan agama sebagai bagian dari syariat atau itikad masyru'iyah syai'i laisa bi masyru'. Nah, konklusinya, tradisi peringatan 40, 100, 1000 bukanlah tradisi yang masyru'. Dengan demikian tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meyakini bahwa kapabilitas tradisionalitas peringatan di atas diyakini sebagai ritual yang dianjurkan syariat. Meski dalam sisi lain peringatan ini dikategorikan baik sebab di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan positif. Nah, selanjutnya tradisi ini kemudian dilengkapi dengan berbagai pengajian yang mengandung mau'idah hasanah. Yang perlu diperhatikan adalah anjuran syarak terhadap tradisi ini sebenarnya terletak pada amalan-amalan positif yang terkandung di dalamnya, bukan karena substansi peringatan
pada hari 40, 100, 1000, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke pembacaan kitab-kitab maulid, pembacaan kitab maulid seperti Al-Barjanji dan juga Ad-Dibai. Sim Adurat dan sejenisnya merupakan energi super tradisi universal dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab tersebut umumnya berisi syair-syair pemujaan kepada Rasulullah. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang dilarang Islam, sebab tujuan pembacaan syair-syair maulid sebenarnya sekedar menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan juga untuk kita meneladani akhlak beliau. Nah, ketika kita fikih menjelaskan bahwa hukum membuat atau membaca syair harus sesuai dengan visi misi syariat Islam. Jika syair itu berisi hal positif mendorong seseorang berbuat baik, maka para ulama klasik mengklasifikasinya pembacaan syair ini adalah distorsi hukum mubah, bahkan sunnah. Tetapi sebaliknya, jika syair itu berisi hal-hal negatif, maka mendorong seseorang yang berbuat maksiat seperti syair yang menggambarkan kecantikan dan lain sebagainya, maka haram untuk pembuatannya saja. Nah, kemudian esensi redaksi hadis di atas tentang larangan pemujaan secara berlebihan, yaitu tadi hadis riwayat Bukhari, digambarkan oleh Rasulullah sebagaimana pemujaan kaum Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang dengan serta-merta menganggap Isa sebagai anak Tuhan atau salah satu dari 3 Tuhan, Trinitas. Sementara pemujaan umat Islam kepada Rasulullah tidak melebihi batas tersebut. Semuanya diungkap sesuai dengan kenyataan dan juga kenyataan berdasarkan konstruksi hukum yang valid dan terpercaya. Tak lain dengan tujuan untuk memupuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW tidak melebihi batas tersebut. Nah, bahkan pujian kepada Rasulullah banyak tercantum dalam beberapa ayat. Antaranya firman Allah Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat. Nah, pujaan kepada Rasulullah banyak dicontohkan para sahabat dan ulama salaf. Kisah sahabat Abbas yang memuji Nabi dengan syair mengagumkan menunjukkan bahwa pujian kepada Rasulullah sebenarnya tidak dilarang. Kemudian yang terakhir tentang berdiri saat pembacaan maulid. Umumnya, kitab-kitab maulid berisi kisah dahsyat sejarah Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat. Nah, berbagai pujian disanjungkan, sisi lahiriah maupun akhlak beliau yang begitu sempurna dimetaforakan dalam kosakata indah. Dalam kitab maulid selalu ada detik-detik menegangkan menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Saat Bunda Aminah di tengah hamil tua dan didatangi Sayyidah Aisyah, Asia, istri Raja Fir'aun yang tabah memeluk Islam. Dalam Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Pada detik-detik inilah hadirin serentak berdiri dengan membaca sholawat Nabi sebagai penghormatan dan kebahagiaan atas lahirnya sang pembawa rahmat. Sorak-sorak lantunan sholawat yang dikeluarkan para hadirin begitu menggetarkan jiwa. Nah, berdiri dalam tradisi keluarga Rasulullah SAW sendiri diartikan sebagai ekspresi atau atas hadirnya seseorang yang dicintainya. Hal ini senada dengan perintah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang saat itu menyambut kedatangan Sa'id bin Mu'ad. Rasulullah mengatakan, "Berdirilah, sambut pimpinan kalian." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Meski demikian, esensi fenomena berdiri sebenarnya bukan kategori ibadah dalam agama Islam. Berdiri sekedar sesuatu yang ditolerir, mubah, dan bisa pula diinterpretasikan memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai kevalidan niatnya. Nah, jika tinjauan niatnya baik, maka menjadi ibadah berpahala. Seperti dalam membaca kitab, dan tujuan berdiri pada momen semacam itu merupakan salah satu ekspresi penghormatan dan wujud perasaan bahagia atas lahirnya Rasulullah SAW. Sementara cinta dan hormat kepada Rasulullah merupakan ibadah, sehingga berdiri pada saat membaca maulid dikategorikan sebagai fenomena yang bernilai ibadah. Nah, seperti itu pembahasan tentang sejarah dari tradisi-tradisi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.